Geda gede geda oh. Buku adalah jendela dunia, tapi di zaman sekarang jendela itu tak sekedar hanya kita buka. Kita harus berani melangkah keluar dan mengubah dunia apa yang kita baca. Kita percaya bahwa literasi adalah senjata paling kuat untuk membentuk cara berpikir dan pikiran yang hebat. Adalah awal dari perubahan besar di tengah gempuran konten instan, budaya cepat saji, minat literasi di Indonesia kian memudar. Padahal kemampuan membaca, memahami, dan cara berpikir yang kritis adalah fondasi utama menuju generasi emas. Buku itu bisa mengajakmu bepergian tanpa batas, dapat membawamu tenggelam tanpa menyelam, mampu mendorong maju tanpa menyentuh, dan juga memahamimu tanpa menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Helmalia Andina dan Adi Saputra. Saya Devi Agustiani. Jadi di sini kami akan mengerjakan tugas UAS MK Pendidikan Karakter dengan tema Gemar Membaca. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Devi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Syukurlah, hari ini kita akan berdiskusi tentang gemar membaca. Apakah kalian tahu apa itu membaca? Menurut Helma, membaca adalah kegiatan melihat dan memahami tulisan supaya menjadi pintar. Bagus sekali Helma. Adi, bagaimana pendapatmu? Menurut Adi, membaca itu adalah untuk menambah wawasan Adi sendiri dan untuk mengetahui hal-hal baru untuk dalam kehidupan Adi sendiri Ibu. Tepat sekali, membaca merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Apakah kalian suka membaca? Saya suka membaca Bu, biasanya membaca buku cerita dan buku pelajaran. Kalau saya Bu, sering membaca artikel tentang olahraga dan teknologi Bu. Bagus, artinya kalian sudah memiliki minat membaca walaupun bacaannya beda-beda. Menurut kalian, apa itu manfaat membaca? Dengan membaca saya bisa mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak saya ketahui. Adi juga ngerasa dengan membaca Adi itu lebih mudah untuk mempelajari pelajaran di sekolah. Benar sekali, selain menambah pengetahuan baru, membaca juga bisa melatih kemampuan berpikir kalian. Bu, mengapa membaca sering disebut jendela dunia? Pertanyaan yang bagus. Mengapa membaca disebut jendela dunia? Karena
dari membaca kita bisa tahu banyak hal tanpa harus pergi ke sana. Oh, jadi meskipun kita berada di rumah, kita masih bisa tetap mengetahui budaya dan kehidupan di negara lain. Betul sekali Adi, itulah kelebihan membaca. Saya pernah membaca buku tentang kehidupan budaya di Jepang. Dari buku itu saya banyak tahu tentang budaya mereka. Nah, itu salah satu manfaat membaca. Dari membaca kita bisa tahu banyak hal. Tapi nih Bu ya, sekarang tuh malah lebih banyak orang bermain HP ketimbang membaca buku. Bagaimana pendapat Ibu? HP memang menarik, tetapi kita juga harus menggunakan HP dengan bijak. Karena main HP lama-lama juga bisa mengurangi waktu belajar kita dan waktu membaca buku kita. Saya juga sering tergoda main HP daripada membaca. Itu hal yang wajar, tapi kita juga harus meluangkan waktu 30 menit untuk belajar dan membaca. Baiklah, Ibu kasih kesimpulan, membaca dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan atau pengalaman baru. Baiklah, kita cukupkan kelas hari ini dan kita jumpa lagi besok hari, dan jangan lupa membaca. Karena membaca itu luar biasa teman-teman. Membaca itu akan membuat kita tidak jadi bangsa kelas teri. Membaca itu akan membuat kita punya daya imajinasi, punya keluasan hati, tidak mudah diprovokasi. Dan satu lagi ya, membaca itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak mudah menghakimi. Karena saya kerap bilang ini, pembaca itu orang yang sabar. Ia akan menunda mengambil kesimpulan sampai halaman terakhir selesai dibaca. Tidak akan cepat-cepat menuduh orang, tidak akan takut pada perbedaan, karena walaupun ia tidak pernah berada di tempat yang lain, ia menemukan dunia yang berbeda hanya lewat lembaran kertas. Ini 5 alasan kenapa baca buku itu bisa merubah cara kita berbicara. Yang pertama, ketika baca buku, secara nggak sadar kita terpapar dengan sebuah tulisan yang sudah berkali-kali direvisi, hingga jadi sebuah kalimat yang terstruktur. Jadi, dengan membacanya, kita jadi terbiasa dan memahami bagaimana cara menciptakan sebuah kalimat yang terstruktur dan jelas. Apalagi kalau ditambahkan dengan kebiasaan menjelaskan ulang apa yang sudah dibaca, maka akan semakin terlatih lagi cara berbicaranya. Yang kedua, kita belajar banyak kosakata baru yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu. Seorang penulis buku terbiasa untuk menggunakan banyak sinonim agar tulisannya tidak membosankan. Sebagai pembaca buku tersebut, tentu kita jadi ikut belajar, dan sewaktu-waktu bisa menggunakan kosakata tersebut di dalam sebuah percakapan. Kita juga pasti sering melihat, salah satu ciri seorang public speaker yang baik dan menarik adalah mereka yang kaya akan kosakata. Yang ketiga, baca buku itu melatih pola pikir kritis kita. Kita belajar bagaimana cara menyusun argumen yang baik, bagaimana cara memecahkan sebuah masalah, dan belajar banyak sudut pandang baru, sehingga kita bisa lebih memahami sesuatu secara menyeluruh. Yang keempat, baca buku membuat kita lebih terbuka dengan pendapat dan perspektif orang lain. Semakin banyak kita mengeksplorasi bacaan kita, semakin kita memahami bahwa setiap orang memiliki cerita dan latar belakang yang berbeda. Hal ini membantu kita menjadi seorang yang lebih berempati, sehingga apa yang kita ucapkan juga bisa menyenangkan buat orang lain. Tanpa harus lembur lagi, kegambir lagi. Senin pagi dilanjut taksi, tenangkanlah, ini abadi. Oke guys, mungkin itu saja video dari kami, video singkat untuk mengerjakan tugas UAS. Mungkin cukup sekian ya guys ya. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Bye bye.